Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Hari ini semoga semua sehat ya. Kita akan lanjutkan materi matematika kita, yaitu tentang hubungan antar garis. Ini merupakan materi baru. Lalu apa saja yang akan kita dapatkan dari materi kali ini? Dengan mempelajari materi hari ini, diharapkan Ananda bisa menjelaskan hubungan antar garis sejajar, berpotongan, berimpit menggunakan model konkret. Kemudian yang kedua, Ananda bisa mengidentifikasi hubungan antar garis. Ananda, tahukah Ananda apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa garis terbentuk dari kumpulan titik-titik. Nah, sekarang perhatikan titik-titik ini. Di sini ada titik-titik yang jaraknya jauh, kemudian semakin dekat jaraknya, ya, semakin rapat, kemudian semakin rapat. Sehingga dengan semakin rapatnya titik-titik itu, ketika terus dirapatkan akan membentuk sebuah garis. Sekarang kita akan bahas tentang pengertian garis lurus, sinar garis, dan ruas garis. Yang pertama kita akan bahas adalah garis lurus. Garis lurus adalah garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Nah, sini perhatikan gambar. Di sini terdapat garis yang diberi nama garis AB. Nah, sekarang lihat di kedua ujungnya. Di kedua ujungnya terdapat dua tanda panah ke kiri dan ke kanan. Ini menandakan bahwa garis ini bisa terus memanjang, ya, bisa dipanjangkan ke kiri ataupun ke kanan sampai tak terhingga. Garis ini bisa kita sebut sebagai garis AB atau ditulis dengan lambang seperti ini. Yang kedua adalah sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Nah, di sini perhatikan terdapat garis yang diawali dari titik A menuju ke titik B. Nah, di salah satu tanda di titik B terdapat tanda panah. Ini menandakan bahwa garis ini masih bisa kita tarik ke arah B sampai tak terhingga. Ini dinamakan sinar garis AB atau bisa ditulis dengan tanda seperti berikut. Selanjutnya, yang ketiga adalah ruas garis. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Nah, sekarang perhatikan terdapat garis A dan B yang mana keduanya terdapat titik. Ada titik di A dan titik di B. Nah, ini menandakan bahwa garis ini tidak bisa kita tarik ke arah A maupun ke arah B. Sehingga garis ini berawal dari titik A dan berakhir di titik B. Ini dinamakan ruas garis AB atau bisa ditulis dengan lambang seperti berikut. Kemudian kita juga bisa mempelajari tentang garis horizontal yang bisa juga disebut dengan garis mendatar. Nah, ini merupakan bentuk dari garis horizontal. Kemudian garis lainnya yaitu garis vertikal. Nah, ini juga bisa disebut dengan garis tegak yang bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan dua garis. Yang pertama, garis sejajar. Jadi, dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan, walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat dua garis, garis A dan garis B. Nah, jika kita tarik garis A dan garis B ke arah tersebut, ya, ke arah A dan arah B sampai tak terhingga, maka dia tidak akan bertemu. Nah, inilah yang dinamakan dengan garis yang sejajar, sehingga bisa ditulis A sejajar dengan B. Nah, ini dilambangkan dengan garis miring 2, ya, ini disebut A sejajar dengan B. Kemudian yang kedua terdapat gambar garis J, K, dan L.
Nah, jika masing-masing garis J, K, dan L kita tarik ke arah yang tak terhingga, ya, ke arah panah, kemudian kita tarik sampai tak terhingga, maka dia tidak akan bertemu. Nah, sehingga garis J, K, dan L juga bisa dikatakan dengan garis sejajar. Kita bisa tulis J sejajar dengan K, sejajar dengan L. Lalu yang ketiga, kita perhatikan di sini terdapat garis O dan garis P. Nah, ini bukan merupakan garis yang sejajar. Mengapa? Jika kita tarik garis O, ya, dan garis P, nah, mengarah ke sini, nah, maka yang terjadi adalah nantinya garis ini akan berpotongan di satu titik. Ya, dia akan bertemu karena posisinya tidak lurus, ya, tidak sejajar. Sehingga dia tidak bisa dikatakan sebagai garis yang sejajar karena akan bertemu. Selanjutnya yang kedua, garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Nah, di sini terdapat gambar garis K dan L. Ya, di sini terlihat berpotongan. Dia bertemu antara garis K dan L. Nah, di titik temunya di sini bisa kita beri titik. Nah, ini merupakan titik potongannya. Kita bisa sebut sebagai titik O, sebagai titik pertemuan, sehingga garis ini dinamakan sebagai garis berpotongan. Selanjutnya, di sini juga terdapat gambar garis P dan garis Q. Ini juga merupakan garis berpotongan. Nah, garis ini juga bisa disebut dengan garis yang tegak lurus karena posisinya yang tegak lurus. Kita bisa tulis dengan simbol garis P, tegak lurus dengan garis Q. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua garis persekutuan. Nah, di sini terdapat gambar dua garis, ya. Nah, untuk membedakan ada dua warna. Garis A berwarna putih dan garis B berwarna kuning. Nah, ini garisnya dua tapi berhimpit. Nah, kemudian yang kedua, di sini juga terdapat garis R dan garis S. Nah, garis R berwarna merah dan garis S berwarna biru. Ini garisnya juga dikatakan sebagai garis yang berhimpit. Sekarang perhatikan hubungan antar garis dari contoh benda-benda konkret berikut. Nah, di sini terdapat gambar rel kereta api, ya. Nah, di sini terdapat dua garis dari rel kereta api ini. Nah, terdapat dua garis yang berdampingan, kemudian tidak pernah saling bertemu sampai tak terhingga. Nah, garis ini bisa kita sebut sebagai garis yang sejajar. Misal, garis yang pertama kita beri nama garis K, yang kedua kita beri nama garis L. Maka, kita bisa tuliskan bahwa garis K sejajar dengan garis L. Gambar selanjutnya adalah gambar kincir angin. Nah, di sini terdapat dua garis yang membentuk kincir angin. Dua garis ini saling memotong. Sehingga jika terdapat dua garis pada bidang datar, kemudian saling berpotongan, maka dinamakan sebagai garis berpotongan. Nah, jika garis yang pertama dinamakan dengan garis M, garis yang kedua dinamakan dengan garis N, dan bertemu atau berpotongan pada titik O, maka bisa disebut M memotong N di titik O. Sedangkan jika terdapat dua garis berpotongan yang membentuk siku-siku 90 derajat, sudut 90 derajat, maka dikatakan sebagai garis berpotongan tegak lurus. Jika salah satu garis disebut dengan garis P dan garis yang mendatar disebut dengan garis Q, maka ditulis sebagai P tegak lurus dengan garis Q.
Sekarang kita coba lihat gambar yang ketiga. Nah, di sini terdapat gambar jam. Nah, gambar jam ini menunjukkan pukul 12.00. Nah, di jam 12.00 terdapat jarum jam yang panjang menunjukkan 12 dan jarum yang pendek juga menunjukkan 12. Sehingga ini merupakan contoh dari garis yang berimpit. Jika terdapat dua garis yang terletak pada garis yang sama sehingga terlihat seperti satu garis, maka dia merupakan garis berimpit. Jika salah satu garis dinampakkan dengan garis R dan satu lagi dengan garis S, maka kita bisa tuliskan bahwa garis R berimpit dengan garis S. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Waktunya kita untuk latihan. Latihan hari ini terdapat 10 soal, silakan kerjakan masing-masing soal. Soal yang pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, soal yang kelima, soal yang keenam, soal yang ketujuh, soal yang kedelapan, soal yang ke-9, dan yang terakhir, soal yang ke-10. Kerjakan dengan baik ya Ananda. Semangat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal.